Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan aku serta kesan dan pesan selama aku berkuliah di Universitas Siliwangi. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Erna Nurzana, mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Nah, video ini akan berisikan tentang perjalanan pendidikan aku serta pesan dan kesan selama aku berkuliah. Perjalanan pendidikan aku kayak gimana ya? Oke, here we go. Nah, dimulai dari TK. Pendidikan TK aku mulai masuk pada umur 4,5 tahun. Dan masa-masa TK adalah masa-masa yang menyenangkan karena di situ kita hanya menghitung dan bermain serta belajar membaca. Aku TK-nya di TK Al-Quran Al-Mansyuriyah. Aku mempunyai 2 guru dan terdapat 2 kelas di dalam TK itu. Banyak hal yang menyenangkan yang terjadi pada TK. Salah satunya adalah di TK tersebut ada kegiatan mengaji tapi dipisah jamnya. Jadi ngajinya itu pada waktu sore hari, sedangkan sekolah TK-nya itu pada waktu pagi hingga siang. Dan yang mengaji itu nggak hanya yang anak TK saja, tetapi ada juga yang dari SD atau SMP. Jadi cukup menyenangkan untuk bermain dengan yang sebaya maupun yang lebih dewasa. Lanjut kepada masuk SD, sekolah dasar. Di sini mulai diadakannya eskul wajib, ekstrakurikuler wajib. Di sekolahku ekstrakurikuler yang wajib adalah pramuka. Aku bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Timur 01 Pagi. Aku untuk jalan ke sekolah harus menyeberangi jalanan besar sehingga rawan terjadinya kecelakaan. Jadi kita kadang kalau mau ke sekolah, aku dan teman-temanku kalau mau ke sekolah tuh harus ngumpulin duit dulu bareng-bareng. Waktu zaman dulu tuh 500 untuk ngasih ke yang tukang nyebrangin gitu. Nah, itu tuh 2 kali sehari, berangkat dan pulang. Nah, tapi kalau pulangnya nggak mau nyebrang kayak gitu, bisa naik angkot. Tapi naik angkot biayanya lebih gede, 2.000 gitu. Jadi kadang waktu aku SD lebih mending milih nyebrang. Kalau nggak habis nyebrang tuh harusnya kan lurus aja. Tapi ini malah kadang kita main-main naik getek, tau nggak sih perahu yang ada di kali gitu. Nah gitu, itu buat ke pasar. Masa SD tuh paling yang aku ingat adalah aku satu angkatan waktu aku kelas 6. Aku dan teman-teman aku seangkatan itu tuh nggak mau ikut eskul pramuka pada hari itu. Jadi aku dan teman aku tuh semuanya pergi dari sekolah tapi masih pada jam sekolah, dan itu tuh satu angkatan. Pada mencar-mencar, guru-guru pada nyariin. Terus aku ketemu satu guru. Nah, guru itu tuh nggak nyariin, ternyata malah nyuruh aku
tolong beliin bubur. Jadi aku ya udah aku beli bubur, terus ketemu sama satpam yang nyariin anak-anaknya, terus ngomong gini, ayo balik ke sekolah. Terus aku bilangnya, aku dan teman aku kan berdua ya disuruhnya, terus aku bilangnya kayak gini, lagi disuruh sama bapak ini beli bubur gitu. Terus ke masa SMP, saat lulus SD, nilaiku tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah cukup. Aku masuk di salah satu SMP negeri di Jakarta, yaitu SMP Negeri 248 Jakarta. Banyak yang bilang itu SMP favorit. Ya memang sih sedikit susah untuk memasukinya. Namun alhamdulillahnya aku bisa masuk ke SMP itu. Aku yang dari dulunya, oh iya, ada yang terlewat. Pada masa SD, aku pernah menjuarai paskibra tingkat kecamatan, tingkat wali kota, juara 1, dan itu tuh berkali-kali. Meskipun ya masih SD, karena gerakannya gitu-gitu aja ya kan, tapi alhamdulillahnya juara 1. Lalu pas SMP tuh aku mikir apakah aku akan mengikuti lagi ekskul paskibra. Aku sempat mengikuti paskibra dan alhamdulillahnya pada saat lomba di SMK Telkom juara 1. Tapi setelah itu sudah tidak lagi. Aku lebih memilih untuk mengikuti ekskul drum band atau marching band. Masa SMA itu yaitu masa dimana kita mulai berpikir lagi untuk kedepannya, hal-hal yang kita lakukan lebih terpilih gitu. Nah, aku bersekolah di SMA Negeri 56 Jakarta dan masuk pada jurusan IPA. Hal yang paling aku ingat adalah aku pernah lomba di tingkat wali kota, dan itu tuh nggak pernah menang. Pas lomba paskibra nggak pernah menang, tapi pada akhir aku tingkatan aku akhir sekolah, pas aku kelas 3, aku tuh sudah tidak diwajibkan lagi untuk paskibra kan. Nah, abis itu tuh ternyata ikutlah lomba itu, tapi tetap ikut. Ternyata menang juara 1 tingkat wali kota, terus lanjut ke tingkat tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi tuh pas lagi lombanya kan banyak kesalahan dan gak yakin akhirnya, tapi alhamdulillahnya juara 2. Jadi banyak hal yang di SMA aku lebih banyak untuk bermainnya dengan orang-orang yang paskibra gitu. Nah, untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi atau kuliah, aku SNMPTN satu sekolah itu pilihannya aku tidak dapat mengikuti SNMPTN. Nggak apa-apa. Terus abis itu aku mencoba untuk mengikuti salah satu kedinasan, yaitu STIS atau STIS. Namun gagal. Lalu aku mengikuti beberapa ujian di berbagai poltekkes. Nah, contohnya lewat rapot atau ujian tulis, aku tetap mengikuti, tapi aku juga gagal. Dan terus aku juga ikut yang SPAN PTKN yang lewat jalur agama, tapi tetap juga nggak berhasil gitu. Sampai pada akhirnya aku mengikuti SBMPTN. Aku gelombang 1 dan gelombang 2 itu keduanya mengikuti, tapi hasil yang gelombang 1 tuh lebih besar. Dan
Di dalam dua pilihan aku memasukkan salah satunya yaitu Universitas Siliwangi dan jurusan pendidikan matematika. Dan alhamdulillahnya itu lolos dan itu berhasil. Sebelum membuka pengumuman SBMPTN, aku pernah bilang sama orang tuaku bahwa kalau nanti misalnya nggak dapet gimana gitu. Aku tuh bertanya kayak gitu kan. Terus kata orang tuaku gini, gak apa-apa gagal itu suatu proses. Kalau nggak pernah gagal, kamu nggak akan pernah menghargai keberhasilan. Dan ya, dari gagalnya yang ujian tulis Poltekkes, gagalnya dari yang STIS gitu, dari yang emang aku belajar itu tuh dapat banyak ilmu yang aku dapat. Dan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Kalau kamu nggak pernah ngalamin itu, kalau kamu nggak pernah nyoba, ya kamu nggak akan pernah tahu rasanya gimana. Kamu pada akhirnya nanti kamu akan menyesal bahwa kamu tidak pernah melakukan hal itu. Jadi aku bersyukur aku sudah melewati beberapa fase ujian dan aku telah melewati beberapa fase kegagalan untuk meraih salah satu cita-cita aku. Kesan yang aku dapat dari selama berkuliah di Universitas Siliwangi yaitu aku memiliki banyak hal yang aku temui yang baru, hal-hal baru yang aku temui. Bukan dari segi pendidikan, karena dari segi pendidikan jelas itu hal yang baru, tapi banyak hal yang jelas baru aku temui dari segi pertemanan, pembelajaran hidup gitu. Dari itu juga aku memiliki teman-teman yang gampang gitu untuk membuat aku gampang bersosialisasi dengan yang lainnya. Nah, gimana? Udah dengar semua cerita aku kan? Itu adalah perjalanan pendidikan aku sampai ke kuliah. Sampai sini dulu videonya kali ini. Dan bye-bye. Assalamualaikum teman-teman.